Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 2, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Alhamdulillah kalau tetap semangat. Kalau ada tugas juga harus dikerjakan. Oke ya siswa kelas 2, bagaimana penilaian tengah semesternya kemarin? Soalnya mudah-mudah kan? Semua sudah mengerjakan? Alhamdulillah. Untuk sekarang kita melanjutkan materinya, yaitu pelajaran 10 terkait dengan kasih sayang. Untuk bagian yang pertama, kasih sayang bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang kasih sayangnya Nabi Yakub. Jadi ini nanti kita akan bercerita tentang Nabi Yakub. Oke ya. Sebelum kita membahas tentang Nabi Yakub, alangkah lebih baiknya ayo kita menyanyi. Menyanyi judulnya Kasih Sayang dengan nada lagu Bintang Kecil. Kalian sudah tahu lagu Bintang Kecil? Yang bunyinya bintang kecil di langit yang tinggi itu. Tapi nanti kata-katanya diganti dengan kata-kata ini. Oke ya, ayo kita mulai. Kasih sayang kepada sesama Allah suka karena mulia manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Itu tadi adalah lagu Bintang Kecil ya, kasih sayang. Bagi yang masih ingin menyanyi lagi bisa menyanyi sendiri dengan diputar balik video ini. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang kisahnya Nabi Yakub. Siapa itu Nabi Yakub? Ada yang tahu? Nabi Yakub itu merupakan salah satu dari utusan Allah atau salah satu dari Rasul Allah. Rasul Allah yang wajib kita percayai ada berapa? Ada 25. Salah satu dari 25 Rasul Allah namanya adalah Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub itu tugasnya mengajak umat untuk menyembah Allah. Itu merupakan tugas Nabi Yakub sebagai seorang rasul. Berikutnya, Nabi Yakub itu merupakan putra dari Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak itu merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Jadi ayah dan kakeknya Nabi Yakub itu juga nabi semua. Kalau ayahnya Nabi Yakub itu Nabi Ishak, kalau kakeknya Nabi Yakub itu namanya Nabi Ibrahim. Itu ya. Berikutnya, kalau ibu dari Nabi Yakub namanya adalah Rifqah binti Azar. Itu nama ibu dari Nabi Yakub. Berikutnya, Nabi Yakub itu terlahir kembar. Jadi Nabi Yakub itu ketika lahir itu mempunyai kembaran. Tidak hanya lahir sendiri saja, mempunyai kembaran. Terus kembarannya Nabi Yakub siapa? Nama kembaran dari Nabi Yakub itu adalah Ishu. Ya, Ishu ini merupakan kembaran dari Nabi Yakub. Jadi antara Nabi Yakub dengan Ishu itu umurnya sama karena memang kembar. Ya, itu. Tapi antara Nabi Yakub dengan Ishu itu mempunyai perangai yang beda, mempunyai sifat yang berbeda. Kalau Ishu
itu sifatnya sering merasa iri kepada Nabi Yakub. Kenapa kok sering merasa iri? Karena menurut Ishu, Nabi Yakub itu lebih dimanja oleh ayah mereka. Jadi Ishu itu beranggapan bahwa yang paling dimanja itu adalah Yakub. Sementara Ishu sendiri tidak. Itu menurut pandangan dari Ishu. Makanya Ishu menjadi iri. Ini adalah sifat dari Ishu, mudah iri. Tetapi kalau Nabi Yakub itu sangat menyayangi Ishu. Jadi meskipun Ishu itu iri dan bersikap tidak baik kepada Yakub, tapi Yakub tetap menyayangi Ishu sebagai kembarannya. Itu. Selain itu, Nabi Yakub juga dikenal penuh kasih sayang kepada kaumnya. Jadi yang disayangi itu tidak hanya kembarannya yang iri itu tadi, tapi kepada kaumnya Nabi Yakub juga kasih sayang. Tidak pernah benci kepada kaumnya. Itu adalah perangai atau sifat dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu merupakan orang yang penuh kasih sayang, baik itu anggota keluarganya sendiri, termasuk Ishu yang iri tadi, maupun terhadap kaum-kaumnya. Itu adalah perangai dari Nabi Yakub. Berikutnya, Nabi Yakub itu dalam berdakwah agar umatnya selalu yang pertama selalu beriman kepada Allah. Ini merupakan isi dakwah dari Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub itu seorang rasul, ya, seorang utusan Allah, maka harus berdakwah. Isinya yaitu tadi, nomor 1, mengajak kepada kaumnya agar beriman kepada Allah. Selain mengajak pada beriman kepada Allah, Nabi Yakub juga mengajak kaumnya untuk selalu berbuat baik. Ini adalah dua isi dari dakwah Nabi Yakub, beriman kepada Allah dan mengajak berbuat baik. Kemudian dikarenakan Nabi Yakub dan kembarannya itu tadi beda perangai dan kembarannya itu merasa iri, agar kembarannya tidak iri lagi, maka oleh ayahnya Nabi Yakub disarankan untuk berhijrah. Berhijrah itu berpindah tempat, tidak berada satu lingkungan dengan kembarannya itu tadi. Kemana hijrahnya? Saran dari ayahnya, Nabi Yakub diminta hijrah ke Fadan A'rom. Fadan A'rom itu daerah Irak kalau sekarang, ya. Diminta untuk hijrah atau berpindah tempat tinggal ke Fadan A'rom itu tadi. Terus bagaimana sifat Nabi Yakub? Nah, sifatnya nanti menerima atau tidak itu nanti, ya. Ini tujuan ayahnya. Kenapa kok Nabi Yakub diminta hijrah? Agar saudaranya tadi, ya, Ishu tadi tidak merasa iri terus menerus. Dengan alasan seperti itu dan yang menyarankan adalah ayahnya sendiri, maka Nabi Yakub mematuhi saran dari ayahnya itu. Karena Nabi Yakub juga merasa sayang kepada kembarannya, agar kembarannya tidak merasa iri terus. Karena orang yang iri itu berdosa loh, ya, itu sifat yang tercela. Jadi agar kembarannya itu tidak mempunyai sifat yang tercela, maka Nabi Yakub mematuhi saran dari ayahnya. Dan di tempat hijrah itu Nabi Yakub tinggal di rumah pamannya. Ya. Jadi setelah Nabi Yakub itu hijrah, Nabi Yakub di sana tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban bin Batuil. Ini merupakan nama paman dari Nabi Yakub. Berikutnya, sebelum berangkat,
Jadi ketika mau berangkat, Nabi Yakub kan berpamitan kepada ayahnya. Oleh ayahnya, Nabi Yakub didoakan agar memperoleh keturunan yang saleh, memperoleh rizki yang mudah, dan memperoleh kehidupan yang makmur. Ini merupakan doa dari ayahnya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub berangkat hijrah. Dan di tempat hijrah itu berdasarkan dari doa dari ayahnya dan dikabulkan oleh Allah, Nabi Yakub mendapat kebahagiaan dan diberi keturunan yang soleh. Nah, salah satu keturunan dari Nabi Yakub yang soleh itu diberi nama Nabi Yusuf, yang juga diangkat menjadi Rasul oleh Allah, Nabi Yusuf ya. Dan Nabi Yusuf ini mempunyai akhlak yang mulia. Ini merupakan doa dari ayahnya Nabi Yakub dan doanya itu dikabulkan oleh Allah. Berikutnya, kesimpulan dari cerita Nabi Yakub ini tadi, yang pertama, kita harus mempunyai rasa kasih sayang kepada saudara dan teman kita sebagaimana kasih sayangnya Nabi Yakub kepada kembaran dan umatnya. Jadi dari kisah Nabi Yakub ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita harus mempunyai rasa kasih sayang. Kepada siapa? Ya kepada siapapun. Baik kepada anggota keluarga kita, kepada teman kita maupun kepada orang lain. Kita tidak boleh berbuat tercela kepada orang lain. Kita harus mengasih sayangi kepada orang lain. Bisa kira-kira? Bisa ya? Alhamdulillah. Sementara materi kita cukup sampai itu. Semoga kita bisa meneladani dari kisah Nabi Yakub. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.